Bagaimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, senang sekali perkenalkan. Saya Farah Yogi Kustantini yang akan memandu acara webinar pada malam ini. Hadirin yang kami hormati, bagaimana yang telah diumumkan, webinar pada hari ini mengambil tema tentang budaya positif menjadi guru idaman sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Baik hadirin peserta webinar, langsung saja kita memasuki acara inti. Namun sebelumnya saya ingin menyapa para bapak ibu guru tercinta serta peserta terlebih dahulu. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Parangposo, Bapak DRS Sugiono. Yang kami hormati Ibu Indah Rahmawati, SPD selaku pemateri 1. Yang kami hormati Ibu Mulyani SPD selaku pemateri 2. Yang kami hormati Ibu Diah Erna Triningsih SPD selaku pemateri 3. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf SMP Negeri 1 Parangposo yang telah hadir, serta hadirin peserta webinar yang saya sayangi. Sebelum penyajian materi, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan acara inti kita. Yang pertama, penyampaian materi untuk setiap pembicara kami beri waktu selama 5 menit. Selanjutnya dilanjutkan sesi tanya jawab setelah ketiga pemateri menyampaikan materinya selama 10 menit. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri pertama yang terhormat Ibu Indah Rahmawati SPD untuk menyampaikan materinya. Thank you. Ya, terima kasih banyak Bu Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam seri webinar calon guru penggerak angkatan 5 ini. Nah, saya share screen ya. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Oke. Sudah. Oke. Nah, terima kasih kami sampaikan awalnya, yaitu karena sudah hadir dalam acara webinar budaya positif. Nah, ini ibu-ibu, ketika ada kata disiplin, apa yang ada dalam benak panjenengan sedoyo? Bisa dikirim melalui tulisan di chat room. Kata disiplin, kira-kira kalau dengar tulisan disiplin itu apa nggih yang tertera dalam pikiran kita? Menghukum. Menghukum. Terus ada yang ingin ini lagi? Kolot. Kolot. Oke. Gak bebas. Oke. Berarti disiplin rata-rata. Oh, ini ada sesuatu yang wajib dijalankan dan apabila tidak dijalankan mendapatkan hukuman. Berarti ketika kita mendengar kata disiplin, oh ini ada juga yang tindakan taat terhadap aturan. Berarti ketika dari kesimpulan tadi yang kolot, menghukum, itu berarti akan adanya aturan yang mengharuskan kita untuk disiplin, ya kan? Nah, itu menurut budaya kita memang pengertian disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Jadi bagaimana caranya kita membuat peraturan agar seseorang itu patuh terhadap
aturan yang berlaku seperti itu nggih. Nah, oke, mari kita pelan-pelan mengubah mindset kita bahwa disiplin itu tidak harus karena adanya aturan, tapi disiplin itu bisa dalam diri kita sendiri. Itu yang namanya disiplin diri. Misalkan ada aturan yang mengatakan bahwa adanya kewajiban sholat berjamaah di sekolah, sehingga ketika sholat zuhur maka seluruh peserta didik atau seluruh murid yang beragama Islam wajib melaksanakan sholat berjamaah di sekolah. Maka pasti murid-murid itu akan berbondong-bondong untuk sholat berjamaah. Kenapa? Karena ada aturannya yang mewajibkan bahwa seorang murid itu untuk sholat berjamaah di sekolah. Nah, ketika di rumah, apakah aturan itu tetap berlaku? Kita tidak tahu. Ada juga murid yang tetap menjalankan sholat berjamaah, tapi tidak sedikit juga murid yang tidak sholat. Kenapa? Karena disiplin yang timbul itu karena adanya peraturan, bukan dalam diri sendiri. Sedangkan kalau disiplin terhadap diri sendiri itu timbul karena saya harus sholat. Kenapa? Karena agama saya memerintahkan ini. Karena saya meyakini sebuah nilai, yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, berarti motivasi yang timbul yaitu di dalam diri kita melalui intrinsik, bukan ekstrinsik. Seperti itu. Nah, nilai-nilai apa saja yang timbul, yang dapat dimunculkan itu di sebuah negara ini ada 6 nilai. Namun yang saya bahas di negara kita, yaitu yang terkenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Jadi 6 nilai ini jika diyakini oleh seseorang, misalkan saya yakin bahwa saya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka bagaimana saya mendorong diri saya untuk berdisiplin diri agar selalu ke nilai saya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka berarti saya harus sholat, saya harus menjalankan agama-agama saya, misalnya mengaji, berpuasa, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Jika kita mendapatkan tugas untuk mengikuti MGMT, kira-kira apa yang mendorong kita untuk mengikutinya? Bisa diutarakan atau melalui chat? Tambah ilmu, pengetahuan. Oh ya, ada yang tambah ilmu. Kewajiban. Betul. Ada yang karena kewajiban, karena tugas dari kepala sekolah yang wajib diikuti. Berarti motivasinya adalah karena takut ya. Kalau misalnya kita tidak mengikutinya. Bukan Bu, sertifikat. Karena sertifikat. Berarti adanya penghargaan. Jadi motivasinya karena kita harus dapat sebuah penghargaan. Ini adanya kebutuhan. Nah, berarti itu motivasinya karena menjadi orang yang mereka inginkan untuk menghargai diri sendiri, seperti itu. Jadi motivasi menurut Diana Gosen itu ada 3, yaitu yang pertama karena untuk menghindari hukuman, yang kedua yaitu untuk mendapatkan penghargaan, dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi kita motivasi yang mana? Seperti itu. Yang untuk mendapatkan hukuman mungkin karena kalau kita tidak melaksanakan tugas tersebut takut ditegur oleh kepala sekolah. Atau tadi saya butuh sertifikatnya berarti untuk mendapatkan penghargaan. Dan ada yang bilang tadi karena kebutuhan, saya butuh sebuah ilmu pengetahuan baru. Jadi itu berarti ada nilai-nilai yang kita percaya bahwa kita itu ingin pintar, ingin mandiri, ingin dapat ilmu tambahan. Nah, itu berarti motivasi yang tertinggi yang dalam diri kita sendiri. Ya. Selanjutnya
Selanjutnya Mas Benny. Nah, di sini ada beberapa kalimat, manakah yang termasuk hukuman dan manakah yang termasuk konsekuensi, nggih? Yang pertama, mencatat 100 kali jika datang terlambat. Hukuman atau konsekuensi, nggih? Mencatat 100 kali jika datang terlambat termasuk konsekuensi atau sanksi. Tapi kalau lari mengelilingi lapangan jika datang terlambat, yaitu termasuk hukuman. Betul. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya berarti dia termasuk konsekuensi. Sedangkan push up karena tidak menggunakan masker itu berarti termasuk hukuman. Menggantikan tugas teman yang telah dicoret termasuk konsekuensi. Sedangkan jika bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu warna hitam, dia termasuk hukuman. Dilingkari itu adalah hukuman, sedangkan yang disilang adalah konsekuensi. Selanjutnya. Selain hukuman dan konsekuensi, kita mengenal istilah baru Bapak Ibu, yaitu restitusi. Nanti restitusi akan dijelaskan oleh Bu Diah selaku pemateri ketiga, yaitu melalui segitiga restitusi. Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman itu biasanya bersifat tiba-tiba, tidak terencana, dan dari seorang guru. Jadi tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Bersifat satu arah, hanya berasal dari guru saja. Kemudian hukuman itu dapat melukai perasaan si murid, entah itu karena dia termasuk hukuman verbal maupun hukuman fisik. Jadi fisik dan perasaannya tersakiti. Kalau konsekuensi, dia bersifat terencana, artinya disepakati. Jadi konsekuensi dibuat bersama-sama antara guru dan murid. Kemudian konsekuensi ini juga dibahas dan disetujui. Jika memang melanggar, ya ada konsekuensinya seperti itu. Sedangkan ketika restitusi, kita tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi kita mencari solusi ketika kita melakukan kesalahan. Seperti itu. Demikian tentang budaya positif saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah. Selanjutnya, mari kita simak materi dari pembicara kedua, yang terhormat Ibu Mulyawati SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Mohon maaf Ibu ya, suaranya masih termute. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di 10 menit terakhir ini saya akan menjelaskan tentang selanjutnya, Pak Benny, tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Baik, langsung saja kita pada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, ini berkaitan dengan peraturan dan keyakinan. Jika di antara kita ada yang menjawab karena takut tilang, karena takut Pak Polisi, dan sebagainya, itu masih masuk dalam ranah peraturan. Tapi jika kita menjawab demi keselamatan, maka itu sudah masuk dalam ranah keyakinan. Slide selanjutnya, Pak Benny. Nah, seperti ini. Selanjutnya, Pak Benny. Kita akan ke
keyakinan. Mungkin banyak di antara kita selama ini sudah membuat peraturan kelas. Nah, kita belum pada ranah keyakinan. Perbedaannya kalau peraturan didasari dengan rasa takut, tapi kalau keyakinan itu sudah masuk ke dalam apa-apa yang kita yakini. Nah, keyakinan kelas bersifat abstrak. Kalau peraturan lebih rinci dan konkret, keyakinan kelas juga mempunyai pernyataan-pernyataan yang bersifat universal atau umum, bentuknya berupa bentuk positif, jadi kata-kata yang mengandung unsur negatif seperti kata jangan, seperti itu tidak digunakan. Keyakinan kelas bisa ditinjau kembali dari waktu ke waktu menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Selanjutnya, untuk prosedur pembentukan keyakinan kelas ada 5. Yang pertama, tampung ide atau pendapat, kemudian dicatat. Selanjutnya kita susun menggunakan bahasa yang positif. Lalu kita temukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan. Lalu kita tinjau ulang bersama-sama. Dan yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas bisa dipublikasikan dan dipasang di tempat-tempat yang mudah dibaca. Contoh keyakinan kelas bisa kita lihat bersama pada keyakinan kelas 1, kelas 5, dan kelas 7 terdapat perbedaan. Nah, ini disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan perkembangan mereka. Selanjutnya, pada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Baik, pertanyaannya, Bu Tisna, wali kelas 9F, sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswa. Danu, beberapa siswa telah mengeluhkan Danu yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Tisna, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Danu melakukan hal itu? Nah, hal ini sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Danu bisa jadi meminta dengan paksa bekal teman-temannya karena dia mungkin mengalami kelaparan. Kebutuhan dasar yang belum dipenuhi atau belum terpenuhi oleh Danu yaitu bertahan hidup. Oleh sebab itu, dia berusaha memenuhi kebutuhannya dengan memaksa atau mengambil paksa milik temannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kebutuhan dasar ini bisa berkembang ke kebutuhan dasar lain yang belum terpenuhi milik Danu? Ini bisa saja terjadi. Nah, tugas kita menggali kebutuhan-kebutuhan dasar milik Danu, apa saja yang belum dipenuhi. Jadi kasus Danu ini bisa berkembang lagi. Kita bisa bekerja sama dengan guru BK untuk menggali lebih dalam. Selanjutnya, setelah kebutuhan dasar manusia ada kasih sayang, rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, dan kesenangan. Ini kebutuhan dasar yang jika salah satu belum terpenuhi, maka seseorang akan berusaha memenuhi, entah caranya sudah baik atau belum. Selanjutnya pada materi dunia berkualitas. Dalam dunia berkualitas, ini tepatnya ada dalam pikiran kita masing-masing. Jadi tiap orang dunia berkualitasnya juga berbeda. Dunia berkualitas ini bersifat unik dan personal. Berbeda dengan kebutuhan dasar yang bersifat umum dan universal, kebutuhan dalam dunia berkualitas tidak perlu mempertimbangkan standar masyarakat tentang apa saja yang penting dan tidak penting. Jadi dunia berkualitas saya dan Anda tentulah berbeda. Nah,
Apa kaitannya dunia berkualitas dengan pembelajaran? Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya, sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi, kita sebagai guru harus bisa mengupayakan dunia berkualitas melalui penanaman nilai-nilai kebajikan kepada anak didik kita, agar pembelajaran yang bermakna bisa mereka dapatkan. Nah, selama ini jika kita untuk menemukan dunia berkualitas kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti di layar. Siapakah orang-orang yang paling penting? Sampai apa yang paling bermakna dalam hidup kita? Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan salah dan kata. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Farah. Selanjutnya, mari kita simak pemateri dan pembicara ketiga yang terhormat Ibu Diah Erna Triningsi, SPD. Kepada beliau kami persilakan. Sebentar, saya akan share screen dulu, nggih. Ini saya share screen materi. Sebagai guru. Di sini mereka biasanya guru-guru ini akan lebih lembut suaranya. Lebih lembut, kemudian mencoba. Nah, alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Pak Beni. Oke, lanjut ke bawah Pak Beni. Lanjut. Nah, ini di teori kita bahas ulang untuk awal. Nah, biasanya seorang guru yang tadi ada 5 posisi kontrol, kita sebagai guru wajib merefleksi ulang. Benarkah yang sudah kita lakukan selama ini? Apakah cara-cara kita itu sudah efektif, sudah memerdekakan murid, atau membuat mereka mandiri agar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Lanjut ke bawah. Nah, tadi sudah saya jelaskan sekilas tentang posisi penghukum, di mana hukuman bisa hukuman fisik maupun verbal. Nah, guru berkeyakinan bahwa inilah cara satu-satunya yang membuat disiplin dan pembelajaran itu akan berhasil. Posisi yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Ke bawah Pak Beni. Suaranya lebih lembut, kemudian ada jeda setelah. Ketika kita misalkan Arif, kita membuat jeda lama. Nah, ketika jeda itu akan membuat murid merasa tidak nyaman, rendah diri, dan merasa bersalah. Dia akan terus berpikir bahwa mereka itu telah menyakiti atau mengecewakan gurunya atas tindakan yang telah dia lakukan. Posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Ke bawah Pak Ben. Nah, bagaimana posisi guru sebagai teman ini? Tentunya kalau teman, sahabat, kita tidak akan menyakiti murid. Namun, guru tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, ada hal positif dan negatif di sini.
Positifnya tentu hubungan antara guru dan murid semakin baik, sehingga murid akan terbuka bercerita apapun kepada gurunya. Dampak negatifnya, jika gurunya suatu saat tidak mau membantu, dia pasti akan merasa kecewa. Kemudian dampak lain, ketika guru tersebut tidak ada, maka murid tidak akan terbiasa dengan guru yang lain. Tidak, dengan Bu Ari saya tidak mau. Nah, seperti itu. Posisi yang keempat, ke bawah Pak Ben. Posisi keempat yaitu sebagai pemantau. Di sini didasarkan pada peraturan-peraturan yang ada dan sanksi yang sudah tertera di sekolah. Sehingga guru menggunakan data, catatan, checklist, dan sebagainya itu untuk melihat murid. Misalkan dia sudah melakukan pelanggaran berapa kali? 5 kali. Nah, konsekuensinya apa? Ada sanksi. Dia harus diskors dan sebagainya. Itu pada posisi pemantau. Posisi terakhir, nah ini posisi yang paling pas untuk memerdekakan murid, yaitu posisi sebagai manajer, di mana seorang guru berbuat sesuatu bersama muridnya. Jadi mempersilahkan bersama-sama membuat sebuah keyakinan kelas agar nanti bisa dipertanggungjawabkan bersama-sama. Di sini guru akan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Sebenarnya guru pada posisi manajer itu sudah selesai, sudah sangat fasih dan mahir menjalankan posisi beliau sebagai pemantau maupun teman. Jadi di sini tugasnya bukan hanya mengatur perilaku, tetapi juga membimbing untuk menemukan sebuah solusi. Contoh perkataannya mungkin seperti ini. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini akan menunjukkan tentang dirimu. Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ketika kita ada masalah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita akan melakukan setelah kita berada di posisi manajer, kemudian ada siswa yang bermasalah, apa yang kita lakukan? Nah, ini. Pada tahap selanjutnya, yaitu melaksanakan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini bisa dilakukan untuk keseluruhan yang kita lakukan. Misalkan ada anak yang bermasalah. Selanjutnya, di sini bagan segitiga restitusi. Nah, ketika orang melakukan kesalahan, kita perlu menstabilkan identitas. Nah, identitas seperti apa? Maksudnya begini. Ketika anak tidak kita stabilkan identitasnya, dia akan selalu merasa bersalah. Selalu merasa gagal. Sehingga kita perlu menstabilkan dulu. Oh iya nak, setiap orang pasti pernah bersalah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu pada tahap menstabilkan. Setelah emosinya stabil, dia tidak merasa bersalah yang berkepanjangan, baru tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, validasi di sini untuk mengetahui alasan mengapa mereka melakukan tindakan tersebut. Nah, kemudian disinilah kita akan tahu sebenarnya mereka itu melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan apa. Nah, nanti teman saya akan menjelaskan apa sih kebutuhan dasar dari murid-murid kita, kemudian bagaimana kita harus
tahu kebutuhannya murid kita itu apa, seperti itu. Nah, ini tahap-tahapannya. Nah, untuk selanjutnya mungkin karena kita tadi belum mengetahui apa sih kebutuhan dasar. Nah, kita sebenarnya sudah pada posisi akhir. Kenapa kita ambil seperti itu? Biar Bapak Ibu, ini apa sih maunya, bagaimana sih? Nah, kita dari terakhir baru nanti ke yang pertama. Sehingga Bapak Ibu akan penasaran maksudnya segitiga restitusi seperti apa, kok ada kebutuhan dasar. Jadi ya setelah validasi tindakan yang salah, kita akan menanyakan keyakinan. Sebenarnya sudahkah kita meyakini kelas ini? Sudah sepakat kan kemarin? Sepakat. Ketika sepakat berarti kamu melanggar sesuatu. Iya. Ketika kamu melanggar sesuatu, kemudian kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Oh, misalkan bersalah, saya mau memperbaiki kesalahan saya. Nah, ditanyakan lagi, bagaimana cara memperbaikinya? Dengan demikian, Bu. Nah, sehingga mereka akan secara sadar melakukan perbaikan dengan dirinya sendiri. Demikian pemaparan saya. Bu Farah mungkin langsung ke bagian disiplin dan juga kebutuhan dasar. Baik, terima kasih Bu ya atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Adapun ketentuannya, yang pertama hadirin yang ingin bertanya dipersilahkan untuk menyebutkan identitas terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan dapat diajukan secara singkat, jelas, dan padat.